Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Ya, adik-adik semuanya, santriwan santriwati Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat di rumahnya masing-masing ya. Hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online di tahun ajaran baru ini. Ya, mudah-mudahan walaupun kita masih online seperti ini tidak mengurangi semangat antum semuanya dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Ya, izinkan pertama Ustadz mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ustadz Arif Mubarok. Antum boleh panggil ana dengan nama Ustadz Arif ya. Atau boleh juga Ustadz Mubarok ya. Tafadhol. Ya, di sini nanti selama 1 tahun ke depan Ustadz akan mendampingi kalian semuanya dalam belajar matematika, ya baik yang wajib maupun yang peminatan. Gitu ya. Untuk hari ini kita belajarnya matematika wajib dulu ya. Ya langsung saja karena waktunya terbatas. Kita awali dari bab pertama, ya matematika wajib di bab pertama. Judulnya adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ya cukup panjang judulnya. Ya mudah-mudahan nanti penjelasannya mudah dipahami. Baik, nah di sini akan ada 4 hal yang akan kita pelajari. 4 hal itu nanti kita pertama belajar tentang apa itu persamaan linear satu variabel, ya. Kemudian selesai dengan itu kita nanti masuk ke persamaan nilai mutlak. Kemudian setelahnya pertidaksamaan linear satu variabel, dan yang terakhir adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, jadi 4 yang kita pelajari di bab ini. Ya, persamaannya 2, pertidaksamaannya juga 2 ya. Nanti fokusnya sebenarnya jadi di yang nilai mutlaknya ya. Jadi di persamaan nilai mutlak sama di pertidaksamaan nilai mutlak ya. Ini hanya pengantar, cuman ini perlu dibutuhkan untuk bisa mencapai ke sini gitu ya. Ini juga perlu nih dibutuhkan untuk bisa mencapai ke sini. Oke, kita mulai saja, mulai dari persamaan linear satu variabel. Apa sih persamaan linear satu variabel? Ya, coba kita lihat bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0. Ya, AX plus B sama dengan 0. Dimana dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Ya, A-nya tidak boleh 0. Jadi A dan B-nya nanti berupa angka ya. Ini berupa angka. Ini masih umum, berarti masih dalam huruf ya. Tapi nanti aslinya dalam angka ya. A-nya angka, B-nya angka, X-nya ya, X-nya masih huruf ini. X-nya masih huruf. Dan A-nya tidak boleh 0. Ya. Kenapa A-nya tidak boleh 0? Ya coba aja kalau A-nya diganti 0 di sini berarti jadi 0x plus B sama dengan 0 gitu ya. 0x, 0 kali X, 0 dong. 0 tambah B, B gitu. Jadi B sama dengan 0. Nah, kalau A-nya 0 jadinya B sama dengan 0. Jadinya sudah tidak linear satu variabel lagi gitu. Jadi persamaan linear satu variabel itu apa sih? Jadi sebenarnya kata kuncinya ada 3 ya. Jadi ada kata persamaan, linear, kemudian satu variabel. Ya, di persamaan, linear, dan satu variabel. Persamaan itu ditandai dengan tanda sama dengan nih. Ini kan ada sama dengannya ya. Ini menunjukkan bahwa dia persamaan. Satu variabel itu menunjukkan di situ ada satu variabelnya. Variabelnya ada satu. Nah, di sini variabelnya apa? Variabelnya itu x-nya ya. X nanti ini disebut dengan variabel atau peubah gitu ya kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, adapun linear, ya, linear ini adalah artinya nanti secara gampangannya berarti variabelnya itu berpangkat satu gini ya. Jadi variabelnya di sini berpangkat satu, x-nya pangkat satu. Nah, kalau x pangkat satu kan cukup ditulis x gitu aja ya. Nah, kalau x pangkat dua berarti bukan linear, dia jadinya persamaan kuadrat gitu ya. Nah, kalau x pangkat tiga bukan linear lagi, berarti persamaannya apa? Ya pangkat 3 gitu ya. Ya, kemudian nah A ini ada namanya ya. A ini namanya adalah koefisien dari X pangkat satu ya. Jadi A
Ini namanya adalah koefisien dari X pangkat 1. Kenapa X pangkat 1? Ya ini kan X. Nah, X ini kan pangkatnya 1 ya. Jadi koefisien dari X pangkat 1. Koefisien itu ya istilahnya ya angka di depan gitu ya. Jadi A itu adalah angka di depan X gitu kan, sebagai pengali dari variabelnya. Kemudian X tadi namanya adalah variabel, dan B yang tidak menjadi pengali daripada X, yang dia berdiri sendiri angkanya, itu adalah konstanta, atau bisa juga disebut koefisien dari X pangkat 0. Koefisien dari X pangkat 0. Kenapa X pangkat 0? Tadi koefisien itu kan angka di depan. X pangkat 0 ya X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 sama dengan berapa? X pangkat 0 sama dengan 1 ya. Jadi bilangan berapapun itu, kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Kok bisa? Bisa. Nanti kita pelajari di bab yang lain gitu ya. Jadi kita itu istilah-istilahnya, dan nanti jangan ketukar ya antara A dan B ya, dipahami saja bahwa A itu adalah angka di depan X ya, angka di depan X. Kemudian B adalah yang dia berdiri sendiri gitu ya, konstanta. Oke, coba kita lihat. Nah, contohnya gini. 5x plus 7 sama dengan 0 ya. Ini kan persamaan linear satu variabel kan ya. Nah, coba kita lihat berapa nilai A-nya. Ya, A-nya adalah 5 ya. A tadi, A itu apa? Angka di depan X. Nah, di depan X kan angkanya berapa? 5 kan. Berapa B-nya? B-nya 7 gitu ya. Gampang ya. Nah, coba lagi nih. Setengah X plus 2 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya setengah gitu ya. Setengah, ini kan depannya X-nya setengah ya. Berapa B-nya? B-nya sama dengan 2 gitu kan. Coba lagi. 4 plus 3x sama dengan 0. 4 ditambah 3x sama dengan 0. A-nya berapa? Berapa A-nya? A-nya 3 ya. Bukan 4. Awas jangan salah ya. A itu adalah angka di depan X ya. Bukan angka yang paling depan, bukan ya. Angka yang di depan X. Ini kebetulan X-nya ditaruh di belakang sini gitu ya. Tetap A-nya adalah 3. Angka di depan X-nya kan 3 ini. Berapa B-nya? B-nya yang 4. Gitu ya. Coba lagi. Ini berapa nih? A-nya berapa? A-nya 8. Berapa B-nya? B-nya min 11 gitu ya. Ya. Jadi kalau dia ada minusnya, minusnya diikutkan ya. Ya, kalau ada minusnya diikutkan. Kalau bukan min, kalau dia plus, nah plusnya nggak usah ditulis. Kayak misalkan ini ya, plus 2, ya nggak usah ditulis plus 2 di sini ya, cukup ditulis 2 gitu aja ya. Oke, itu bentuk umum ya dan definisinya. Nah, kemudian kita akan belajar himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan penyelesaian? Jadi, persamaan linear satu variabel kan dia punya variabel ya. Punya satu variabel. Ya, variabel disimbolkan dengan huruf ya, sebuah huruf gitu ya. Biasanya dengan X atau Y atau yang lainnya. Nah, yang dimaksud dengan himpunan penyelesaian itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Oke, contohnya gini nih. Misalkan tadi nih. Misalkan ini nih. Setengah X plus 2 sama dengan 0. Ini misalkan nih ya. Nah, setengah dikali X ditambah 2. Kok hasilnya 0. Nah, berapa nilai X yang memenuhi ini? Nah, nanti kita bisa cari di sini nilai X-nya. Berapa sih yang kalau setengah dikalikan dengan X kemudian ditambah 2 hasilnya 0. Nah, kan X-nya bisa dicari ya. Berapa X-nya? Minus 4 gitu ya. Nah, nanti gimana cara nyarinya? Ini butuh kemampuan aljabar gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke soalnya saja biar lebih paham. Tentukan HP itu benar penyelesaian ya dari persamaan berikut. Nah, ini ada 3 soal ya. Kita bahas satu persatu. Dari yang paling kiri. Maaf ya, sambil minum dulu. Ya, 3x plus 18 sama dengan 0. Berapa x-nya? Ya, berapa yang kalau dikalikan 3, ya, berapa x-nya yang kalau dikalikan 3 kemudian ditambahkan dengan 18 hasilnya 0. Nah, gampang aja cari gini ya. Dia tinggal pindah rows saja sebenarnya.
Jadi 3x plus 18 sama dengan 0, kita cuma butuh x-nya kan, maka yang tidak ada x-nya kita pindah ruas. 18 ini positif, kita pindah ruas, jadinya min 18. Ya, ingat materi dulu ya. Kalau 18 plus ini pindah ruas berarti jadi min. Kalau di sini min, pindah ruas jadi plus gitu ya. Nah, gitu. Kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. Ya. Kalau pembagi pindah ruas jadi pengali dan seterusnya ya. Jadi 3x sama dengan minus 18, berarti x-nya sama dengan min 18 per 3. Oke. Dari mana ini dapatnya? Nah, ini kan 3x sama dengan min 18. Berarti x-nya gimana? Dari 3x, biar jadi x kan dibagi 3 nih. Ya, biar 3 nya kan dibagi 3. Maka ruas kanannya juga dibagi 3. Min 18 juga dibagi 3. Nah, jadi x-nya itu min 18 per 3. Nah, min 18 dibagi 3 sama dengan min 6. Jadi HP-nya apa? Jadi HP-nya adalah minus 6 gitu ya. Nah, penulisan himpunan nih, karena himpunan ya, maka tulisnya pakai kurung kurawal seperti ini. Minus 6. Oke. Soal berikutnya. 2 per 3x dikurangi 4 sama dengan 1. Oke, sebelumnya Ustadz mau tes dulu nih kalian ya. Ini nilai A-nya berapa? Berapa? Nilai A-nya berapa? Iya, 2 per 3 ya. Ini 2 per 3 A-nya ya. B-nya berapa B-nya? B-nya berapa? Min 4. Salah ya. B-nya bukan min 4. Kenapa bukan min 4? Kan ini min 4. Kenapa bukan min 4? Kenapa? Karena ini sama dengannya enggak 0. Ya kan? Sama dengannya enggak 0 kan? Kalau bentuk umumnya tadi kan sama dengannya 0. Nah, biar sama dengannya 0 berarti satunya pindah ruas dulu sini gitu ya. Satunya pindah ke jadi min 1. Nah, jadi min 4 min 1 gitu ya. Min 4 min 1 jadinya min 5 gitu. Nanti jadi B-nya minus 5. Gitu ya. Itu jadi. Nah, coba kita selesaikan persamaan ini. 2 per 3x min 4 sama dengan 1. Maka pertama min 4-nya kita pindah ruas dulu ya. Min 4 pindah ruas jadi plus 4. Jadi 2 per 3x itu sama dengan 1 ditambah 4. Di 2 per 3x sama dengan 1 tambah 4 kan 5 ya. Nah, 2 per 3x sama dengan 5 berarti berapa x-nya? Berarti x-nya adalah sama dengan 5 dikali 3 per 2. Nah, ingat gak materi ini? Ya, jadi kalau 2 per 3 dikali x, 2 per 3x itu kan 2 per 3 dikali x sama dengan 5. Nah, berarti x-nya berapa? Ya, x-nya berarti 5 dibagi 2 per 3. Ya kan? Karena 2 per 3 kan jadi pengali dari x. Kalau pindah itu jadi pembagi. Jadi 5 dibagi 2 per 3. Dibagi 2 per 3 sama dengan dikali 3 per 2 ya, dibalik itu pecahannya. Nah, 5 dikali 3 per 2 hasilnya berapa? 15 per 2 gitu ya. Kalau mengalikan gini yang dikalikan 5 sama yang atas saja, bawahnya nggak usah ya. Jadi 5 kali 3 15 per 2. Oke, jadi HP-nya adalah 15 per 2 gitu ya. Next, soal ketiga. 2x min 3 sama dengan 5x min 8. Tentukan HP-nya. Ya, 2x min 3 sama dengan 5x min 8 gini ya. Gimana caranya? Nah, kita kan mau nyari x-nya nih ya. Sementara di sini ada x, 2x ini ya. Di ruas kanan juga ada x. Ini 5x. Ruas kiri itu yang di sebelah kiri sama dengan, namanya ruas kiri ya. Ruas kanan itu yang di sebelah kanan sama dengan ini, sebelah kanan sama dengan namanya ruas kanan. Di ruas kiri dan ruas kanan ada x-nya masing-masingnya. Nah, maka gimana langkahnya? Ya kumpulin jadi satu x-nya. Mau di ruas kanan semua boleh, mau di ruas kiri semua juga boleh. Ya. Kumpulin. Nah, yang tidak ada x-nya, ini ada min 3, ini ada min 8, ini juga dikumpulin dalam satu ruas. Mau di kiri semua boleh, mau di kanan semua boleh. Nah, ruas yang berbeda dengan ruas yang ada x-nya ya. Ya. Misalkan gini, kita mau buat 5x-nya pindah ke ruas kiri. Yang ada x-nya dipindah ke ruas kiri semua. Jadi di sini 2x min 5x ya. 5x di sini positif pindah jadi negatif min 5x. Kemudian min 3 berarti kan harus pindah ke ruas kanan ya, karena ruas kirinya sudah diisi dengan x, maka yang tidak ada x-nya pindah ruas kanan ya. Min 3 pindah jadi plus 3. Min 8 sudah di ruas kanan, dia nggak kemana-mana, tetap min 8 gitu ya. Jadi 2x min 5x berapa? 2x dikurangi 5x berapa?
minus 3x, 3 kurangi 8 berapa? Minus 5 gitu ya. Jadi min 3x sama dengan min 5, min 3x ya, min 3 kali x sama dengan min 5, berarti x nya berapa? Ya x nya min 5 dibagi min 3 gitu ya, min 5 dibagi min 3, min dibagi min hilang, minusnya hilang ya, jadi x nya sama dengan 5/3. Itulah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian nama lainnya bisa juga disebut dalam soal solusi gitu ya. Tentukan solusi dari persamaan berikut. Nah, itu sama, berarti nyari HP-nya, nyari nilai X-nya. Ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, penyelesaian itu sama juga dengan himpunan penyelesaian gitu ya. Soal yang lain. Nah, ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. 3 dikali dalam kurung X plus 2 sama dengan 2/3. Ya. Boleh dicoba dulu kalian ya, sambil dioret. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita kerjain bareng aja ya. Jadi caranya adalah kita ini 3-nya kita kalikan dulu dengan X plus 2 ya. 3-nya kita kalikan dengan X plus 2. Gimana cara ngalinya? 3 dikali X, kemudian 3 juga dikali 2 ya. Jadi kalau ngali yang di dalam kurung seperti ini, maka 3-nya dikalikan ke semua yang ada di kurung sini ya. Jadi 3-nya dikalikan X, 3-nya juga dikalikan dengan 2 ya. Itu namanya sifat distributif ya. Nah, jadinya gini, 3 kali X apa? 3X. 3 kali 2, 6 gitu ya. Sama dengan 2/3, ini masih sama, ruas kanannya tidak berubah. 3x plus 6 sama dengan 2/3. Berarti 3x nya berapa? Plus 6 nya pindah ruas ke sana, jadi min 6 ya. Jadi 3x sama dengan 2/3, 6 nya pindah jadi min 6. Nah, 2/3 ini dikurangi dengan 6, ini dikerjakan dulu ya. Bagaimana cara menguranginya? Ya disamakan penyebutnya gitu ya. Kalau pecahan dikurangi dengan yang bukan pecahan, yang bulat ini ya. Nah, cara menguranginya adalah bilangan bulatnya ini kita rubah dulu dengan menjadi pecahan. Pecahan yang penyebutnya sama, ini penyebutnya 3 nih, maka ini jadikan per 3. 6 itu berapa per 3 gitu kan. Nah, 6 itu 18/3 gitu. Nah, udah sama penyebutnya, tinggal dikurangi. 2/3 dikurangi 18/3. Nah, cara nguranginya tinggal yang atas saja, bawahnya nggak perlu ya. Jadi 2 minus 18 berapa? 2 minus 18 ya, minus 16 ya. Jadi 3x nya di sini ya, 3x nya sama dengan minus 16/3. Ini masih 3x. Kita cari sampai ketemu x nya. Ini masih 3x nih. Nah, biar jadi x diapain? Ya dibagi 3 gitu ya. Dibagi 3 atau dikali sepertiga ya. Kedua ruasnya dikali sepertiga. Nah, jadilah min 16/3 dikali sepertiga gitu ya. Jadi dibagi 3 itu sama dengan dikali sepertiga. Nah, kalau perkalian gimana cara ngalinya? Ya atas kali yang atas, bawah kali yang bawah gitu ya. Kalau perkalian atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi x-nya berapa? Min 16 kali 1, min 16, 3 kali 3, 9. Ya, jadi x-nya minus 16/9. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Next, soal berikutnya. Minum dulu ya. Bismillah. Ya, berapa himpunan penyelesaiannya? Sudah dicoba? Oke, kita kerjain bareng-bareng ya. X min 5 dibagi 2x sama dengan 3. X min 5 per 2x sama dengan 3. Gimana nih cara penyelesaiannya? Nah, kalau ini pecahan, maka penyebutnya yang 2x ini nanti bisa kita kalikan ke sana. Ya, penyebutnya ini yang 2x kita bisa kalikan ke 3 gitu ya. Sehingga di ruas kanan sudah tidak pecahan lagi. Di ruas kirinya tinggal x min 5 saja, karena 2x nya sudah pindah ke sana. Karena 2x ini adalah pembagi, maka pindahnya menjadi pengali gitu ya. Pembagi itu pindah ruas itu jadi pengali. Pengali pindah ruas jadi pembagi gitu ya. Bolak-balik aja. Plus pindah jadi min. Min pindah jadi plus gitu ya. Oke, jadi solusinya gini. Nah, 2x pindah ruas ke sana jadi pengali dari 3 ya, jadi 3 dikali 2x gitu ya. Nah, ini udah x min 5 sama dengan 3 dikali 2x. Berapa 3 kali 2x?
6x gitu ya. 3 kali 2x. Nah, jadi x min 5 sama dengan 6x. Nah, langkah berikutnya gimana? Kumpulin yang ada x-nya. Ini ada x-nya di ruas kiri. Di ruas kanan juga ada x-nya. Kumpulin, mau di kanan semua boleh, mau di kiri semua boleh. Ya. Nah, ini kita buat di ruas kiri semua ya. Di x, 6x-nya kita pindah ruas. Jadi min 6x. Nah, min 5-nya ini nggak ada x-nya. Nah, maka harus pindah ruas. Min 5 pindah jadi 5. Gitu ya. Jadi di sini tinggal x min 6x sama dengan 5. Nah, ini kita bisa hitung. X dikurangi 6x berapa? X dikurangi 6x min 5x ya. X dikurangi 6x ada min 5. Ini kan 1 nih di sini. Nah, jadi sama aja 1 dikurangi 6 gitu ya. Tinggal dioperasikan angka di depannya saja. Kalau nggak ada angka di depannya itu angkanya 1 berarti. Jadi 1 min 6 kan jadi min 5 tuh. Nah, X-nya nggak hilang ya. Ini seringkali banyak yang salah, X dikurangi X, X-nya hilang, itu nggak seperti itu ya. Ya, jadi min 5x sama dengan 5. Berarti x-nya berapa? Min 5 dikali berapa yang hasilnya 5? Berapa? Nah, jadinya min 1 ya. Nah, gitu. Atau min 5x sama dengan 5, berarti x-nya ya 5 dibagi dengan min 5. Karena min 5 di sini kan pengali dari x ya. Pengali dari x, kalau pindah jadi pembagi gitu ya. Jadi 5 per min 5, 5 bagi min 5 berapa? Min 1 ya. Jadi itu. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan ini adalah min 1. Next, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Nah, ini udah mulai kompleks nih ya. Gimana caranya nih? 2x plus 3 per 5 sama dengan 4 min x per 3. Ya, ruas kirinya pecahan, ruas kanannya juga pecahan ya, perperan gitu ya. Nah, gimana cara misalnya? Nah, kalau ini pecahan, ruas kiri pecahan, ruas kanan pecahan, maka ini bisa diselesaikan dengan salah satu caranya dengan kali silang ya. Kali silang itu gimana? Jadi yang atas di kiri itu kita kalikan dengan yang bawah di kanan gitu ya. Ini 2x plus 3 nanti kita kalikan dengan 3, itu nanti akan sama dengan yang atas di kanan dikali dengan yang kiri di bawah gitu ya. Jadi yang ini, yang atas ini dikali sama ini ya. Jadi kan hilang gitu ya. Ini ke sini dikali, kemudian sama dengan ini ke sini dikali gitu ya. Nah, jadinya gini. Nah, gini ya. Jadi yang 2x plus 3 ini nanti dikali dengan 3 ya. Jadi 3-nya dikali dengan 2x plus 3, 5-nya ini dikali dengan 4 min x ya. Nah, kayak gini ya. Mudah nggak ya? Paham lah ya. Ya. Langkah berikutnya gimana? Ya tinggal dikalikan aja 3 dikali 2x, kemudian 3 dikali 3 ya, sifat distributif tadi. Ini juga sama, 5 dikali 4, kemudian 5 dikali min x gitu ya. Sehingga hasilnya seperti ini. 3 kali 2x 6x. 3 kali 3 9 gitu ya. 5 kali 4 20, 5 kali min x min 5x ya. Jadi 6x plus 9 sama dengan 20 min 5x. Berikutnya gimana? Kumpulin yang ada x-nya. Ini kan 6x. Ini juga ada x-nya juga. Nah, kumpulin. Misalkan pindah ke kiri semua. Nah, berarti min 5x pindah ke kiri jadi plus 5x. Nah, nanti 9 ini juga harus pindah. Karena ruas kiri tempatnya buat x saja. Nah, ini kan ada x-nya. Berarti harus pindah ke sana. Nah, 20 gimana 20? 20 tetap di sini. Ya, karena kan 20 nggak ada x-nya ya. Jadi hasilnya 6x plus 5x. Hasil perpindahan 5 min 5x pindah jadi plus 5x. 20 tetap di sini 20. Plus 9-nya pindah jadi min 9. Gitu ya. Tinggal dihitung aja nih. 6x plus 5x berapa? 11. 11 ya. 11x. 20 kurangi 9 juga 11 ya. 11x sama dengan 11. X-nya berapa? 11 dikali berapa sama dengan 11? Ini dikali 1 ya. Ya, jadi nilai x yang benar adalah 1. Nanti kalian bisa cek di sini. Kalau persamaan ini x-nya kita ganti dengan 1, pasti dia benar sama dengan. Ya, coba aja. 2 kali 1 plus 3. 2 kali 1 2. 2 tambah 3 5. 5 dibagi 5 1 ya. Ini x-nya diganti 1 juga. 4 min 1 3. 3 bagi 3 1 juga ya. Jadi 1 sama dengan 1 gitu ya. Jadi memenuhi, terbukti gitu ya. Nah, itu tentang apa tadi? Persamaan linear satu variabel, kurang lebih gitu ya. Nanti bisa latihan sendiri di
buku yang kalian miliki. Persamaan linear satu variabel saya rasa cukup ya. Kita masuk ke materi berikutnya. Persamaan nilai mutlak. Ya, kalau tadi persamaan apa tadi? Linear satu variabel. Nah, kali ini persamaan nilai mutlak. Sama-sama ada kata persamaannya, berarti nanti ciri-cirinya ada tanda sama dengannya. Persamaan itu kan tanda sama dengan. Nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu apa? Oke, untuk memahaminya kita lihat ini dulu ya. Nah, nilai mutlak itu ditandai dengan garis lurus ini ya. Garis lurus ini ya. Dua kayak bukan kurung, ini garis lurus saja. Bacanya gimana nih? Ini bacanya adalah nilai mutlak dari 3 ya. Nilai mutlak dari 3. Jadi 3-nya di tengah ya. Tengah-tengah tanda mutlak ini. Nilai mutlak dari 3 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Nah, nanti kalian lihat polanya ya. Nilai mutlak dari setengah sama dengan berapa? Setengah gitu ya. Nilai mutlak dari 2,7 berapa? 2,7. Nilai mutlak dari 0 sama dengan berapa? 0 gitu ya. Nah, terus apa gunanya nilai mutlak itu? Gunanya apa? Nah, kalian akan lihat gunanya apa kalau di dalam mutlak itu minus. Contohnya ini. Harga mutlak ya, nilai mutlak atau harga mutlak sama ya. Dari minus 4 sama dengan berapa? Nah, sama dengan 4. Ya. Nilai mutlak dari min 11 sama dengan berapa? 11. Nilai mutlak dari min 2/3 sama dengan berapa? 2/3. Ya. Jadi gunanya apa nilai mutlak ini? Ya. Jadi nilai mutlak gimana? Tahu polanya kan? Bisa lihat polanya ya. Nilai mutlak 3, 3. Nggak berubah. Ini angkanya nggak berubah. Cuma nilai mutlak dari 3 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Cuma dibuang saja tanda mutlaknya ini. Sama aja gitu. Tapi kalau di dalam mutlak ini minus, bilangannya negatif, maka jadinya hilang minusnya gitu ya. Min 11 hilang minusnya gitu ya. Mutlak dari 2/3 jadi 2/3 gitu ya. Mutlak dari min 0,4 berapa? Ya 0,4 gitu ya. Itu simpelnya nilai mutlak gitu ya. Jadi apa definisinya nilai mutlak itu? Nah, ini ya. Jadi kalau ada nilai mutlak dari suatu unsur di sini apapun lah unsur itu ya, mau angka, mau apa gitu ya, adalah nilai positif dari kotak gitu ya. Jadi kalau kotak dimutlak berarti sama dengan nilai positif dari kotak ini ya. Itu tergantung kotaknya. Kalau kotaknya apa namanya negatif ya berarti jadi positif gitu ya. Kalau sudah positif ya tetap positif gitu ya. Atau secara umum ya nanti kita pakai definisi seperti ini. Nilai mutlak X, definisinya apa? Nilai mutlak X nilainya ada 2 ya. Harga mutlak X itu bernilai 2. Tergantung dari X-nya ini apa ya. Tergantung X-nya ini apa. Kalau X-nya positif ya seperti ini. Jika X-nya lebih dari sama dengan 0 artinya X-nya positif. Contoh tadi harga mutlak 3, harga mutlak 5, harga mutlak 12 itu kan positif semua ya. Jadinya apa? Tetap kan tinggal dibuang saja mutlaknya kan gitu kan. Nah, jadi harga mutlak dari X itu akan sama dengan X apabila X-nya positif. Dan apabila X-nya negatif, jadi gimana? Tadi gimana? Kalau X-nya negatif gimana? Misalkan ini, kurang dari 0 kan negatif ya. Tadi kan harga mutlak min 4. Oh, ternyata jadi 4 gitu ya. Harga mutlak dari minus 5/2 jadinya 5/2 gitu ya. Jadi harga mutlak X kalau X-nya negatif jadinya gimana? Jadinya negatif X. Loh kok jadi negatif? Nah iyalah kan X-nya negatif gitu ya. Jadi kalau negatif ketemu negatif kan jadi positif gitu ya. Contohnya gini, X-nya min 4 gitu ya. X-nya min 4. Min 4 kan negatif ini ya. Harga mutlak dari min 4 sama dengan berapa? Harga mutlaknya adalah min 4 gitu ya. Jadi negatif 4 kan jadi 4 gitu ya. Min ketemu min jadi plus gitu. Itu ya, itu definisi nilai mutlak. Nah, kita coba lihat contohnya. Nilai mutlak 8 berapa? Ya 8 gitu ya. Nilai mutlak dari minus 7 berapa? Nah, gini ya. Minus min 7 gitu ya. Karena min 7 itu negatif, maka nilai mutlaknya gimana? Sesuai definisi yaitu min 7 gitu ya. Karena negatif diminkan lagi. Biar apa tujuannya? Ya biar minusnya hilang gitu ya.
Oke. Nilai mutlak dari 2 dikurangi 6. 2 kurangi 6 di mutlak berapa? Gimana caranya? Ya 2 dikurangi 6 dulu, dihitung dulu nih. 2 kurangi 6 berapa? Min 4. Nah, jadi nilai mutlak dari min 4 sama dengan min 4, berarti sama dengan 4 gitu ya. Nilai mutlak dari min 4 adalah 4. Ya, gampang ya. Nah, coba lagi. Nilai mutlak dari 7 min nilai mutlak dari min 10. Nah, ini. Jadi di dalam tanda mutlak ada tanda mutlak lagi gitu ya. Nah, gimana ya kerjanya? Ya, gimana kerjanya? Kita kerjakan dari yang ini ya. Nilai mutlak yang paling dalam ini ya. Jadi ini dulu yang dikerjain nih. Nilai mutlak dari min 10. Berapa nilai mutlak dari min 10? Nah, 10 gitu kan. Jadi yang luar ini masih ada nih, mutlak yang luar ini masih ada karena kita belum mengoperasikan yang ini. Kita baru mengerjakan yang ini ya. Nah, nilai mutlak min 10 berapa? 10 kan gitu ya. Adapun 7 minusnya ini masih ada nih. 7 minusnya masih ada. Kita baru mengoperasikan yang ini. Nah, jadinya seperti ini, tinggal 7 min 10 di mutlak. Nah, kita hitung nih 7 min 10. 7 kurangi 10 berapa? Minus 3. Nah, jadinya harga mutlak min 3. Harga mutlak min 3 berapa? Ya 3 gitu ya. Jelas ya? Next. 2 dikali harga mutlak 3 min 5 kali harga mutlak 4 min 7 sama dengan berapa? Ayo, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berapa? Iya, betul. Berapa betul ya? Oke, coba kita hitung bareng-bareng ya. Jadi, kita hitung dari mana? Dari sini dulu nih. 4 min 7 ya. 4 min 7 dulu hitung nih. 4 min 7 berapa? Minus 3 ya. Nah, yang berubah ini min 3. 2, 3, min 5. Ini masih tetap nih. Nah, yang berubah baru ini dulu. 4 kurangi 7 dulu. Min 3. Nah, kemudian apa lagi? Ya min 3 ini dimutlak. Ini dihitung dulu ya. Harga mutlak dari min 3 berapa? Ya 3 gitu ya. Jadi min 5 dikali harga mutlak min 3. Nah, harga mutlak min 3 kan 3 gitu ya. Nah, jadi 2 dikali harga mutlak 3 min 5 kali. Nah, ini harga mutlak min 3-nya sudah berubah jadi 3. Terus mana lagi yang dihitung? Mana lagi yang dihitung? Hah? Iya, betul. Ini dihitung dulu nih ya. Karena ini perkalian. Ini pengurangan, ini sampai pengurangan, ini perkalian ya. Yang antar pengurangan sama perkalian ini perkalian dulu ya. Jadi yang dihitung adalah min 5 dikali 3 dulu nih. Min 5 dikali 3 dulu ya. Min 5 kali 3 min 15 gitu ya. Nah, kemudian mana lagi yang dihitung? Ya ini 3 kurangi 15. Berapa 3 kurangi 15? Minus 12 ya. Nah, minus 12 kemudian dimutlak. Dimutlak jadinya berapa? 12. Jadi tinggal 2 dikali 12 sama dengan 24 gitu ya. Nah, siapa yang benar jawabnya 24 tadi? Ya, ada deh ya. Oke. Masih ada lagi nggak nih? Ada ya. Sifat-sifat nilai mutlak. Ada 6 ya. Saya catat ada 6. Kita pelajari secara cepat saja. Yang pertama, harga mutlak A itu pasti lebih dari sama dengan 0. Untuk berapapun A-nya. Ya. Nilai mutlak dari A itu pasti lebih dari sama dengan 0. Ya nggak? Ya iyalah, lebih dari sama dengan 0. Positif kan, tadi harga mutlak kan positif. Mau A-nya minus, mau A-nya plus, pasti dia lebih dari sama dengan 0. Misalkan A-nya min 3, harga mutlak min 3 berapa? 3. 3 kan lebih dari 0 gitu ya. Harga mutlak 9 berapa? 9. 9 kan lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Oke. Kemudian sifat yang kedua. Harga mutlak dari A itu pasti sama dengan harga mutlak dari min A. Iya dong, contoh A-nya 3 nih ya. Harga mutlak 3 berapa? 3. Harga mutlak min 3 berapa? 3 juga kan sama gitu ya. Kemudian yang ketiga. Harga mutlak dari A plus B itu sama dengan harga mutlak dari B plus A. Ya ini jelas sama lah ya. Nggak ada tanda mutlaknya juga sudah pasti sama. A plus B sama dengan B plus A. Kemudian sifat berikutnya yang keempat, harga mutlak A min B sama dengan harga mutlak B min A. Nah, ini hanya berlaku kalau ada tanda mutlaknya. Kalau nggak ada mutlaknya, kalau cuma A min B, itu tidak sama dengan B min A. Ya, 2 kurangi 5 tidak sama dengan 5 kurangi 2 gitu kan ya.
Tapi setelah dimutlak itu sama. Itu sama. Contoh apa? Misalkan 3 kurangi 1, misal hanya 3 punya 1 ya. 3 kurangi 1 kan 2 tuh, dimutlak 2 gitu. 1 kurangi 3 min 2 dimutlak 2 juga kan sama gitu ya. Kemudian yang kelima, harga mutlak A dikali B, titik itu dikali ya maksudnya ya. Harga mutlak A kali B itu sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B. Sama ya. Kalian ambil contoh sendiri aja lah. Kalau perkalian sama, maka pembagian juga sama. A dibagi B, harga mutlak ini bisa sama dengan harga mutlak A sendiri dibagi harga mutlak B sendiri. Ya, nah, nanti kalian bisa buktikan dengan ngambil sampel contoh angkanya berapa dan berapa. Itu ya sekilas saja untuk sifat-sifat nilai mutlak. Oh ya, ini dengan syarat B-nya tidak boleh 0. Ya, sifat yang ke-6 ini B-nya tidak boleh 0. Kenapa B-nya tidak boleh 0? Hah? Karena B posisinya sebagai penyebut kan ini kan. A per B. Nah, A per B. B itu berarti penyebut. Dan penyebut syaratnya tidak boleh 0 gitu ya. Oke, next. Himpunan penyelesaian. Oke. Tadi di persamaan yang linear, kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara mencari himpunan penyelesaian ya, dengan pindah ruas gitu lah ya. Sama, di sini juga sama. Himpunan penyelesaian maksudnya adalah berarti nilai X yang memenuhi persamaan tersebut gitu ya. Nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, untuk memudahkan nanti kita lihat konsepnya dulu. Kalau ada harga mutlak ya, dengan apapun unsur di dalamnya, saya misalkan aja kotak gitu ya, harga mutlak dari kotak itu kok sama dengan K ya, karena di sini tidak apa ya, nanti di soalnya tidak mesti dia satu variabel atau bisa jadi dia fungsi yang kompleks gitu ya. Pokoknya apapun itu yang di dalam mutlak kok sama dengan K-nya bilangan bilangan positif gitu ya, maka berlaku gimana? Nah, maka solusinya adalah yang di dalam tanda mutlak, yaitu kotak itu, akan sama dengan K atau akan sama dengan minus K. Gitu ya. Ini pahami dulu nih. Ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Konsep pertama ini. Jadi kalau ada harga mutlak dari suatu fungsi, katakanlah kotak di sini, harga mutlak dari kotak kok sama dengan K, kita disuruh nyari penyelesaiannya. Maka gimana penyelesaiannya? Ada dua, yaitu pertama kotaknya sama dengan K ya, atau yang kedua kotaknya sama dengan minus K ya, dengan K-nya adalah bilangan positif ya. Udah nggak? Coba lihat contohnya aja ya, biar lebih paham. Harga mutlak 5 harga mutlak X sama dengan 5. Berapa solusinya? Berapa HP-nya? Gunakan konsep ini. Harga mutlak X sama dengan 5. Berarti gimana? Berarti X kan berarti dalam mutlak kan X berarti ya. Berarti X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan min 5. Gitu ya. 5 atau min 5. Berarti HP-nya gimana? HP-nya ditulis ya himpunan, dalamnya isinya min 5 sama 5 gitu ya. Ya. Kemudian contoh berikutnya. Nah ini. Harga mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Tentukan solusinya. Tentukan nilai x-nya. Gimana? Harga mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Ya, gunakan konsep ini. Harga mutlak ini ya, berarti ada dua solusinya. Yang pertama, yang di dalam tanda mutlak sama dengan, jadi solusi yang pertama ini adalah tinggal dibuang saja nih mutlaknya. Mutlaknya dibuang saja. Ya, jadi tinggal kotak sama dengan K gitu aja. Solusi yang kedua ataunya itu adalah ini di minusin gitu ya, dikasih negatif gitu ya. Jadi dibuang mutlaknya, kemudian yang ini dikasih negatif. Oke. Masuk ke sono ini, harga mutlak dari 2x min 1 sama dengan 7. Berarti solusinya gimana? Pertama berarti 2x min 1 sama dengan 7, tinggal dibuang saja tanda mutlaknya. Atau 2x min 1 sama dengan min 7. Ini ya. Sama dengan 7, atau yang satunya sama dengan minus 7. Nah, ini tinggal kita selesaikan masing-masing ini. Nah, kalau 2x min 1 sama dengan 7, berapa x-nya? Ya kita langkah-langkahnya ini kayak tadi di persamaan linear tadi. Min 1-nya pindah ruas ya. Jadi plus 1, 7 plus 1 kan 8 ya. Jadi 2x sama dengan 8, berarti x-nya berapa?
X-nya sama dengan 4. Ya. Kemudian yang ini 2X min 1 sama dengan min 7. Kita cari juga X-nya. Min 1 pindah ruas jadi plus 1. Berarti min 7 tetap di sini. Min 7 plus 1. Berarti jadi min 6 ya. 2X sama dengan min 6. Berarti X-nya berapa? Ya, X-nya berarti sama dengan min 6 dibagi 2. Ya, min 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, jadi inilah himpunan penyelesaiannya, yaitu min 3 sama 4 gitu ya. Oke, contoh yang lain. Nah, oke, kita akan coba dulu ya. Minum dulu ya. Bismillah. Ya, gimana? Berapa hasilnya? Ya, harga mutlak 3 min X per 2 sama dengan 5. Harga mutlak 3 min X per 2 sama dengan 5. Gimana cara penyelesaiannya? Cara nyari X-nya? Ya konsep tadi, pakai lagi konsep tadi. Jadi ada dua solusinya. Pertama, tinggal dibuang saja tanda mutlak itu. Berarti tinggal 3 min X per 2 sama dengan 5 gitu ya. Ataunya gimana? Atau minus 5 sama dengan 5. Jadi gitu ya. Tinggal gitu aja. Simpel kan ya. 3 min X per 2 sama dengan 5. Atau yang satunya 3 min X per 2 sama dengan min 5. Ya, 5 sama min 5 gitu aja. Udah, sisanya tinggal ya selesaikan pakai proses aljabar ya. Ini dulu ya, kita selesaikan ini dulu ya. 3 min X per 2 sama dengan 5. Langkah berikutnya apa? 2-nya dikalikan ke sana ya. Jadi tinggal 3 min X sama dengan 5 kali 2 10 gitu ya. Kemudian kita butuh X-nya, maka 3-nya pindah ruas ke sana. 3-nya pindah ruas jadi min 3 ya. Jadi 10 min 3 di sana di sini ya. Di ruas kirinya masih ada minus X. Jadi min X sama dengan 10 min 3, 10 kurangnya 3 7 ya. Ini masih min X. Berarti X-nya berapa? Ya, minusnya pindah ke sana. Jadi X-nya sama dengan min 7. Ya, kemudian yang ini 3 min X per 2 sama dengan min 5. Sama persis langkahnya. 2 dikalikan ke sana, min 5 jadi min 10. Ya, kemudian 3-nya pindah ruas jadi min 3, min 10, min 3, minus 13 gitu ya. Ini masih min X. Min X sama dengan min 13 berarti X-nya berapa? X-nya 13 ya. Jadi HP-nya gimana? HP-nya adalah min 7,13 gitu kan. HP-nya ya 2 ini. Ya, ditulis seperti ini. Jelas ya? Next. Nah, harga mutlak 2 per X plus 4 minus 3 sama dengan 0. Nah, gimana solusinya ini? Nah, gimana? Langkah awalnya min 3 ini pindah ruas dulu sana. Nah, jadi di apa ya namanya? Soal ini diarahkan ke bentuk konsep tadi. Bentuk konsep tadi kan konsepnya cuma harga mutlak dari apa sama dengan berapa gitu ya. Harga mutlak dari apa sama dengan berapa. Nah, ini kan masih harga mutlak dari apa minus berapa gitu ya. Jadi usahakan di ruas kiri itu hanya mutlak saja gitu ya. Tidak ada minus berapa atau kali berapa atau plus berapa gitu ya. Jadi min 3 ini pindah ruas dulu ke sana. Nah, jadi seperti ini. 2 per X plus 4 sama dengan 3. Min 3 pindah jadi plus 3. Selanjutnya gimana? Ya tinggal pakai definisi apa pakai konsep tadi, konsep pertama tadi ya. Berarti gimana konsepnya? 2 per X plus 4 sama dengan 3. Atau yang satunya 2 per X plus 4 sama dengan min 3 gitu kan. Nah, tinggal dikerjakan satu persatu ya. Misalnya ini dulu ya, ini kerjain gimana caranya? Penyebutnya dikalikan ke 3 sini ya. Penyebutnya dikalikan ke 3. Berarti ruas kirinya tinggal 2. Ya, jadi 2 sama dengan 3 ini dikalikan ke sana jadi X plus 4. Nah, ini dikali dulu 3 dikali X sama 3 dikali 4 ya, 3 kali X 3X 3 kali 4 12 ya. Kemudian yang tidak ada X nya kita pindah ruas, ini 12 nya kita pindah ruas jadi min 12 ya, 2 nya tetap di sini, 2 min 12 jadi ini ya, jadi sama dengan 3X. Di sini tinggal 3X saja karena 12 nya sudah pindah ruas. 2 kurangi 12 min 10 jadi 3X nya sama dengan min 10. Berarti X nya berapa? Ya min 10 dibagi 3 gitu kan, min 10 dibagi 3. Nah, atau yang ini dikerjakan juga ya. Nah, ini sama persis caranya. Ini dikalikan ke sana, nanti
berarti min 3 nya dikalikan ke sini, jadi min 3x min 12, min 3 kali x sama min 3 kali 4. Nah seperti ini. Kemudian yang tidak ada x nya dikumpulkan dengan yang tidak ada x nya, berarti ini min 12 pindah jadi plus 12 ya. Oh ini 3x nya yang pindah ya. Ya boleh saja 3x nya pindah, 3x nya pindah biar apa, biar jadi positif gitu ya. Nah, min 3x pindah jadi plus 3x, jadi positif 3x. Nah, berarti 2-nya ini yang harus pindah ke ruas kanan. Min 12 tetap di sini. 2 pindah jadi min 2, min 12 tetap. Gitu ya. Jadi 3x sama dengan min 14, x-nya min 14 per 3 ya. Jadi HP-nya adalah itu. Min 14 per 3 sama min 10 per 3. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke. Next. Nah nih 3 min 11x per 2x dimutlak sama dengan min 4, berapa x nya? Ayo 3 detik, 1, 2, 3. Nah berapa x nya? Nah kita mesti pahami dulu konsepnya ya. Jadi gini, kalau ada harga mutlak, misalkan dalamnya segitiga ya, kalau di kotak, misalkan harga mutlak apapun di dalam sini sama dengan K ya, maka pasti K-nya adalah bilangan positif. Pasti itu. Jadi kalau ada harga mutlak ya, dari suatu unsur tertentu, dari suatu fungsi tertentu sama dengan K, maka K-nya harus positif. Ya, K-nya harus bilangan positif. Ya kan? Sesuai definisi tadi di awal tadi tentang mutlak ya. Nilai mutlak 3, 3. Nilai mutlak min 3, 3. Nilai mutlak min 5, ya 5 gitu ya. Jadi nggak pernah hasilnya itu negatif. Nggak pernah hasil mutlak itu negatif, hasilnya itu nggak pernah. Selalu positif. Lalu gimana kalau negatif di sini? Ya berarti dia nggak punya solusi. Ya kan? Tidak punya solusi atau tidak punya himpunan penyelesaian. Seperti soal nomor 5 ini. Harga mutlak ini bla 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 ini sama dengan min 4. Nah, sama dengannya ini kok minus min 4. Berarti gimana? Yang mesti dikerjain. Berarti dia himpunan kosong gitu ya. Nulisnya gini. Karena di ruas kanannya ini negatif, ya, harga mutlak kok sama dengan negatif, maka jelas ini tidak ada solusinya. Ya, jelas ini tidak ada solusinya. Kalau tidak ada solusinya, nulisnya gimana? Gini, himpunan kosong. Ya, himpunan dalamnya nggak ada isinya, kosong gitu ya. Paham ya? Nah, satu lagi nih. Berapa ini? Tentukan nilai x-nya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Ya, ini tujuannya pindah ruas dulu ke sana. Ya, jadi usahakan yang di ruas kiri hanya mutlak saja, tidak ada plus berapa, tidak ada min berapa, tidak ada kali berapa gitu ya. Hanya mutlak saja, artinya yang tidak masuk ke dalam nilai mutlak ini harus pindah ke sana. Ya, pindah ruas. 7 pindah kan jadi min 7. Ya, 7 pindah jadi min 7. Berarti harga mutlak dari 5x min 9 sama dengan min 7. Nah, sama dengan kok minus. Nah, berarti tidak punya solusi, himpunan kosong gitu ya. Satu lagi. 2 dikali harga mutlak 3 min 8 sama dengan nilai mutlak dari min 10. Oke, coba kalian kerjakan dulu. Ya, berapa hasilnya? Oke, coba kita cek ya. Gimana cara penyelesaiannya? Apa dulu yang mau dikerjain nih? Mana dulu? Nah, ini dulu nih ya. Harga mutlak dari min 10 kan kita tahu nilainya. Berapa nilainya? 10 gitu ya. Nah, jadi kerjain dari sini dulu. Jadi harga mutlak min 10 kita rubah aja jadi 10. Gitu kan? Nah, kemudian langkah berikutnya gimana? Tadi sesuai konsepnya, ruas kirinya harus dijadikan hanya mutlak saja. Tidak boleh ada pengali di depannya, tidak boleh ada pengurang atau ditambah berapa, dikurangi berapa dari mutlaknya gitu ya. Murni hanya mutlak saja. Maka ini ada angka 2 di sini sebagai pengali dari mutlak ini, maka angka 2 ini harus pindah ruas. 2 ini maksudnya ini berarti 2 dikali nilai mutlak ini ya.
Kalau tulisannya gini berarti 2 dikali nilai mutlak dari 3x min 8 ya. Maka 2-nya harus pindah. Karena 2 sebagai pengali, maka pindah jadi pembagi. Pembagi dari 10 ini. Gitu ya. Nah, jadilah 3x min 8 sama dengan 10 dibagi 2. Berapa 10 bagi 2? 5 ya. Jadi 3x min 8 sama dengan 5. Nah, ini kan sudah jadi bentuk umumnya tadi ya, yang konsep itu kan. Nah, ruas kirinya sudah hanya mutlak saja, ruas kanannya hanya angka saja dan positif. Berarti ada nggak solusinya? Ada, kan positif gitu ya. Kalau ini min 5, nah baru nggak ada solusi, udah selesai di sini gitu ya. Ini 5 berarti gini. Berarti ya dilanjut lagi. Gimana langkah berikutnya? Ya ada dua tadi solusinya. Pertama, 3x min 8 sama dengan 5 ya, cuma dibuang saja tanda mutlaknya. Yang kedua sama dengannya min 5. Jadi 3x min 8 sama dengannya min 5 gini ya. Jadi ada dua solusinya. Nah, 3x min 8 sama dengan 5 yang pertama. Yang kedua 3x min 8 sama dengan minus 5. Nah, masing-masing tinggal diselesaikan saja. Ya, dari sini 3x min 8 sama dengan 5. Berarti 3x-nya min 8-nya pindah ruas. Jadi 3x sama dengan 5 min 8 jadi plus 8. 5 tambah 8 13. Ya, jadi 3x sama dengan 13. Berapa x-nya? 13 per 3 gitu ya. Nah, selesai. Kemudian yang ini 3x min 8 sama dengan min 5. Min 8 nya pindah jadi plus 8. Berarti 3x sama dengan min 5 plus 8. Berapa min 8? 3 ya. Jadi 3x sama dengan 3 artinya x nya sama dengan 1 gitu ya. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya adalah 1 sama 13 per 3 ya. Ini ya, boleh satu dulu ditulis, boleh yang ini dulu ditulis ya. Umumnya sih yang kecil dulu ditulis lebih awal gitu. Oke, itu untuk persamaan nilai mutlak. Nah, selesai. Waktunya kuis gitu ya. Oke, itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan dikerjakan kuisnya. Apabila ada penjelasan-penjelasan dari saya yang mungkin kurang dipahami, silahkan bisa ditanyakan secara langsung ya. Ini nomor saya. Silahkan bisa ditanyakan via WhatsApp gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.